Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita sajikan untuk edisi kali ini adalah masih berbicara tentang Nabi Yusuf. Mari kita simak bersama. Ternyata dalam kisah nabinya ini adalah Nabi Musa, pemilik kambing. Nabi Isa, pemeras anggur. Makanan dari surga diperas oleh Isa supaya apa? Tinggal diminum oleh umat. Minum saja, tidak perlu punya. Sudah diperas oleh Isa. Isa yang bekerja. Berbeda dengan makanan tadi, kalau roti ya harus dimakan dulu, kunyah dulu baru ditelan, ya, dikunyah dulu baru ditelan. Yang ketiga ini Yusuf adalah diwakili oleh Muhammad. Pertanyaannya, kenapa bisa Muhammad ini dikiaskan seperti Yusuf menolak wanita, padahal istrinya Muhammad itu ada 12. Muhammad itu laki-laki sejati, tidak punya wanita, tidak punya pembungkus, tidak punya hijab, ya. Dia menolak wanita, maksudnya dia tidak berhijab. Kalau ini sudah ada hijab, dihijab oleh cahaya. Inilah kegelapan pertama. Meskipun dihijab oleh cahaya, tapi disebut kegelapan yang pertama dalam kandungan ibu. Kegelapan kedua dalam kandungan ibu, kegelapan ketiga dalam kandungan ibu. Ya. Baik, ilmunya adalah syariat Islam. Syariat Islam. Ilmunya Nabi Musa itu hukum-hukum Islam, bukan hukum-hukum orang Yahudi, bukan hukum Islam. Yang tidak mengikuti hukum Islam itulah golongan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu bukan pengikut Musa, penantang Musa. Isa membawakan ilmu hakikat atau hikmah. Kalau ini hukum, ya, ini hikmah. Nah, ini yang disebut dengan rahasia. Ilmunya rahasia, ilmunya berjumpa dengan Tuhan. Oke. Keadaannya tidak berurutan seperti ini. Bukan 1, 2, 3, ya. 1 di dalam, 2 membungkus 1, 3 membungkus 1, 2. Ya, itu yang sebenarnya pintu-pintu. Di dalam jasad ada jiwa, di dalam jiwa ada ruh, dalam ruh ada rahasia. Oke? Ya. Kalau ini disebut Muhammad, yang kedua disebut Isa, yang ketiga disebut Musa. Tetapi ada saatnya yang ketiga ini disebut Muhammad. Ada saatnya sebagai nabi dia disebut Muhammad. Maka yang kedua adalah Ahmad, yang ketiga Ahad. Ya, itu baru paham ya. Rahasianya adalah Ahad. Kalau nomor 1 disebut Muhammad, yang kedua Isa, yang ketiga Musa. Jasadnya adalah Ibrahim. Nah, sekarang keadaan kita sekarang, ketika Yusuf itu sudah dari sini bergerak ke sana, yang pertama dia ketemukan itu adalah, ya, jiwa atau orang yang menyimpan roti di kepala. Menyimpan roti di kepala. Apa itu roti? Roti itu hidangan yang diminta oleh Isa kepada Allah, ya. Ketika umatnya Isa
bertanya, wahai Isa, sanggupkah Tuhan menurunkan hilangan dari langit? Apa itu hilangan? Makanan, hilangan petunjuk, ya, ilmu, pengetahuan. Ilmu itu oleh orang-orang yang hanya berhenti pada Musa, ilmu itu disimpan di kepala sebagai suatu kebanggaan. Ya, mau tanya apa? Ya tahu semua. Mau tanya apa kepada Musa? Atau semua hukum tersimpan di kepalanya. Kalau mau ikuti ilmunya Isa, ini harus dibocorkan. Disimbolkan dengan bocorkan perahu. Jangan disimpan itu ilmu di sini. Harus bagi ke orang sehingga orang juga mengetahui. Orang lain mengetahui. Dari mana pengetahuan? Dari Allah. Tidak ada sama sekali dari saya. Nah, itu siap untuk mengikuti ilmunya Isa. Ya. Jadi antara Musa dengan Isa diantarai oleh Khidir. Tugas Khidir mengantar ilmu Musa kepada ilmunya Isa. Kalau ilmu Musa, ya ilmu yang wilayah ini, ya, wilayah apa itu? Kesombongan. Nur jatuh ke sini, ya. Kalau nur jatuh ke sini, siapa-siapa yang gunungnya tidak bergeser, kata Allah, gunung itu tidak bergeser dari tempatnya, pasti kamu bisa lihat Tuhan. Surat 7 ayat 143. Ya. Saya tulis di bawah sendiri karena berkaitan dengan penyimpan roti. Surah Al-A'raf ayat 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat Engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha Suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ya, jadi ceritanya ini Musa bermunajat, akhirnya diminta, ya Allah, tampakkan dirimu. Waktu engkau lihat Tuhan, mau kulihat dirimu ya Tuhan. Kata Tuhan, lan tarani itu kamu tidak akan pernah melihat saya, kata ahli bahasa Arab. Ya, kata ahli bahasa Arab, kata tidak itu ada 3 bagian, ada 3 macam. La, lam, lan. Kalau la ini masih bisa dibantah. Tapi kalau lan tidak akan bisa berubah. Lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Tidak berubah menjadi satu ketika kamu akan melihatku, tidak akan pernah, ya. Lantarani, kamu tidak akan pernah melihatku. Tapi coba kamu perhatikan gunung itu, perhatikan ke gunung itu. Ya, kalau dia tidak bergeser pada tempatnya, pasti kamu akan melihatku. Kalau dia tidak bergeser pada tempatnya, kamu tidak akan kamu pasti akan melihat. Ada janji dari Tuhan, padahal tadi bahasanya lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku, tidak akan pernah melihatku. Kenapa dia kasih persyaratan seperti itu? Perhatikan gunung ini. Jadi saya tidak mengarah ke gunung Tursina di sana, ya, supaya tidak menghayal-hayal. Ini gunung jatuhnya nur di sini, ya. Kalau dia tidak bergeser pada tempatnya, tetap seperti itu saja, maka kamu akan melihatku. Lalu tiba-tiba Allah bertajalli, bahasa di situ
bertajalli, menampakkan dirinya. Allah menjatuhkan nur ke gunung ini. Jatuh nur ke sini. Ternyata gunung hancur lebur. Gunungnya Musa hancur lebur. Maka dia jatuh pingsan. Apa bedanya pingsan dengan mati? Ya, kenapa gunung yang hancur, Musa yang pingsan? Karena gunungnya Musa langsung tidak berdaya. Terjadilah kematian. Sesudah kematian itu, barulah Musa dia katakan, aku beriman kepadamu Tuhan, percayalah, yakin. Pertanyaannya, apakah Musa melihat Tuhan? Tidak boleh Musa melihat Tuhan. Yang bisa melihat Tuhan itu matanya Tuhan. Makanya Musa pasti mati. Kalau Musa mati, siapa yang ada di situ? Tuhan tanji. Hanya Tuhan yang bisa melihat Tuhan, yang lain tidak. Nah, itulah yang dirinya tergantikan oleh Tuhan. Nah, inilah ya, kalau jatuh nur jatuh ke gunung ini lalu bertambah sombong, gunungnya bertambah tinggi, dipastikan tidak akan pernah melihat Tuhan. Tuhan itu gaib dan nyata. Gaibnya tidak akan pernah dilihat. Meskipun kamu berusaha apapun lakukan untuk melakukan ini, kamu tidak bisa melihat yang gaib ini. Tapi Tuhan itu juga asyhadah. Tuhan itu nyata. Meskipun kamu palingkan wajahmu kemana saja, pasti wajahnya. Ya. Langsung, tapi tidak bisa dilihat. Kenapa? Ingkar, sombong. Ya, gunung terlalu tinggi. Ya. Surat 41 ini ya, 41 ayat 54. Supaya kalau difoto sebentar berdekatan. Surat 41 ayat 54. Surat Fussilat ayat 54. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Jadi kebenaran firman Allah adalah bahwa kita akan selalu ragu atas perjumpaan dengan Tuhan. Ini firman Allah. Ingatlah, mereka semua dalam keraguan akan perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ingat, Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu kecuali Allah. Begitu juga ketika Allah menciptakan sesuatu, Dia tidak membutuhkan pembantu seperti kita. Tidak membutuhkan pembantu. Ketika Allah menciptakan sesuatu, ketika Allah membuat sesuatu, hanya Allah yang bisa membuat sesuatu. Ya. Surat 39 ayat 65. Surat 39 ayat 65. Surat As-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya. Ayat 62, 39 ayat 62. Ayat 62, As-Zumar ayat 62. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Allah pembuat segala sesuatu. Yakin atau ragu?
Siapa yang ciptakan kopi? Siapa yang buat kopi? Yes. Iya, ragu itu. Sudah ini dia sudah sebut di sini. Ingatlah, mereka semua dalam keraguan-raguan, ya, tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ingat, Allah itu, Dia itu meliputi segala sesuatu. Ya, jadi selalu diselubungi oleh keraguan. Kenapa selalu muncul keraguan? Karena ketika cahaya Allah jatuh ke gunung itu bertambah tinggi. Ketika dikasih kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu, kita akan berkata, saya melakukan ini. Boleh? Lingkaran itu tadi, Nabi bilang itu Tuhan pencipta segala sesuatu. Yakin tidak? Yakin tidak? Masih lagi dipertengkarkan. Ini laptop, HP ini semua buatan orang-orang Yahudi. Kau yang baca Al-Quran dari mana lagi dasarnya itu katakan itu buatan orang Yahudi? Ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, ini perlu direnungkan, dipikirkan, ya, ini baca kitabmu, ya, supaya aplikasi prakteknya itu benar, kerjakan sholatnya. Sudah ada pengetahuannya bahwa Allah pencipta segala sesuatu, Allah pemelihara segala sesuatu. Sudah ada dalilnya. Kita itu tidak ada keraguan. Kita tidak ragu tentang itu. Ya. Lantas kita melihat yang menyapu lantai, yang mencuci pakaian, yang memasak, yang memberi minum anak kecil, yang apa semua ini? Siapa ini? Adakah yang lain? Tidak ada. Tapi ragu ini, Allah sudah bilang ini ragu. Jadi supaya tidak ragu, jadi syarat utama ini, syarat penting supaya tidak ragu, jangan terlalu banyak anjing menggonggong. Tutup ini saja yang pintu gua sabul kaki, tutup saja. Ya. Kalau di dalam itu biasa ribut. Dia ditutup ini, di dalam ribut. Kau tadi yang memasak, kau tadi yang mencuci, kau tadi yang kau. Kenapa tidak dihargai? Kenapa kau tidak dihormati? Kenapa tidak ribut di dalam? Anjing yang menggonggong. Barang siapa yang beri minum anjing ini? Siapa yang beri minum anjing? Kita masuk beri minum? Ya. Bacakan Al-Quran di dalam rumahmu. Ya. Bacakan Al-Quran dalam rumahmu. Jangan rumah kita diputarkan kasetnya Al-Quran, bukan. Di sini dikasih masuk itu suara Tuhan itu sering saya tegur ini temanku ini. Suara Tuhan itu yang kau baca itu suara Tuhan, suaranya Tuhanmu. Jadi kalau kau baca bahasa Arabnya tidak mengerti, apa kira-kira bukan patotuai namanya? Ya. Tuhan bicara sama kau tapi kau tidak mau tahu apa Nabi bilang. Ya sifal Quran hati ini nakal nomor segala sesuatu mustaqim tanjil laki. Mau apa? Nah Tuhan itu bicara sama kau. Inilah masuk kasihannya. Tuhan sayangnya itu nak kasih tahu kita, tapi ya kita bicara dengan yang kita tidak mengerti. Nah ada di terjemahan. Oh tidak pula kamu perhatikan. Pelan saja ya. Surat 75 ayat 16 sampai 19. Surat 75 ayat 16 sampai 19. Surat Al-Qiyamah ayat 16. Jika engkau Muhammad gerakkan 75 ayat 16.
Surah Al-Qiyamah ayat 16. Jangan engkau Muhammad gerahkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sudah sering kali dibaca ayat ini. Ya. Jangan gerakan lidahmu cepat-cepat membaca Al-Quran. Sering kita baca tidak? Sering kita baca tapi bahasa Arabnya tidak mengerti bahasa Indonesia. Nalarang gitu Tuhan kalau baca Al-Quran cepat-cepat. Kenapa kita selalu dekat-dekat lagi bulan Ramadan ini? Kita disuruh bertanding lagi. Siapa duluan tamat 30 juz nanti? Ini Al-Quran ini bahasanya Tuhan, ya. La taj'al lisanaka litajala bihi. Jangan kamu jadikan, ya, jangan kamu gerakan lidahmu itu membaca Al-Quran untuk cepat-cepat menguasainya. Dilarang, pelan-pelan saja. Kasih masuk itu tadi suara Tuhan ke dalam hati kita melalui mulut itu tadi, yang ganti itu tadi suara anjing menggonggong dengan suaranya Tuhan. Ya, kalau anjing menggonggong ribu sekali, apalagi kalau cerita Yusuf, ya. serigala yang melolong karena jauh dari sumber cahaya. Ini anjing, rubah anjing yang menggonggong ganti dengan suaranya Tuhan. Itu firman namanya, firman, ruh. Lanjut ayat 17. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Ya. Baca pelan-pelan. Allah yang kumpulkan di dalam hatimu. Allah kumpulkan nur itu disebutkan di sini dada, ya. Saya pernah jelaskan ini posisi ini. Posisi dada ini seperti apa? Masih ingat gambarnya kalbu? Sebetulnya titik ini semua, titik ini letaknya hanya di kepala saja, hanya di kalbu saja. Jadi Allah mempermudah kita mempelajari dan mempraktikkannya dengan cara menurunkan ini kalbu menjadi, ya, qaf, ya. Itu tanda kalbu. Sebetulnya itu titik ini hanya ada di kepala saja, di sini saja. Ini disebut dengan mudghah. Pada jasad itu ada mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Pada jasad itu ada mudghah. Nah, titik-titik tadi adalah, ya, seperti ini bentuknya, ya, sampai 7 lapis. Ya, sampai 7 lapis pada titik 7. Dan yang di dada ini, ya, urutan di dada sudah masuk pada, ya, lapisan yang kelima. Jadi terkumpul di sini dia semakin, ya, semakin bergerak ke atas sampai mencari sumbernya suara. Oke, lanjut, ulang dari awal itu sampai dari ayat 16 secara berurutan. Surat 75 ayat 16. Jangan engkau Muhammad gerahkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Ya. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya, ini janji Allah. Baca saja pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Ya, nanti Allah yang kumpulkan itu di dadamu. Terkumpul cahaya itu, lama-lama dia bisa mengerti. Ya, bisa mengerti. Kenapa? Karena Allah menjelaskannya kepadamu. Jadi dekati Al-Quran, dekati petunjuk tentang dirimu ini. Dekati supaya
ya kita mendekati sumber suara. Jadi ketika dipraktikkan sholatnya terjadi juga pergerakan ke atas sana, ya itu beriringan dengan ini tadi, baca kitab, sehingga pengetahuan tentang ini akan diantar sampai masuk ke dalam kolbu, pusatnya kolbu, ya, masuk ke titik pusat, sehingga ya firman Allah menguasai kolbu. Nah, itu dikatakan orang beriman ketika cahaya Allah itu sudah menerangi kolbu. Disebutlah bahwa kalbunya orang beriman itu adalah rumahnya Tuhan. Kenapa rumahnya Tuhan? Karena perbuatannya ini adalah perbuatannya Tuhan. Perbuatan Tuhan itu tidak suka kerusakan. Dia selalu melakukan kebaikan. Ya. Itu perbuatannya Tuhan. Oke, baik. Ya, sesudah ini kita kembali ke cerita keadaan di rumahnya Yusuf. Ya, tadi Yusuf sudah terpenjara di sini. Ya, kita tidak bahas bagaimana, ya, bagaimana dia menafsirkan mimpi raja. Ya, menafsirkan mimpi sang raja. Jadi kita lihat dulu tafsiran mimpi dari tiga pemuda apa ini, dua orang yang bersama dengan Yusuf. Ya, orang yang bermimpi menyimpan roti di kepalanya lalu dipatuk burung, ya, dipastikan dia tidak bisa naik ke sana. Ya, sedangkan yang bermimpi memeras anggur lalu diberi minum tuannya, dipastikan dia akan sampai ke sana. Ya, bisa saya ulangi ya, saya ulangi. Ini tadi yang menyimpan roti di kepalanya, sampainya dipatok burung kepalanya, mati dalam keadaan menyimpan, ya, menyimpan itu roti, tidak dibagi-bagi kepada manusia, simpan di sini. Dia gunakan untuk apa? Untuk menghakimi orang-orang. Di sini full sekali dengan hukum. Jadi tangannya begini terus, bidah, sesat, kafir, musyrik. Nah, lupa ini dirinya. Wah, ini masalah bukan di sana. Nah, itu karena disimpan roti di kepalanya, menghasilkan kesombongan bagi dirinya, ya, kesombongan bagi dirinya, tidak akan bisa naik ke atas, alias tidak bisa melihat Tuhan. Kalau ceritanya Musa, ya. Oke, ini yang memeras anggur, Nah, ini dipastikan naik ke atas, sehingga Yusuf berpesan, kalau ketemu Tuhanmu nanti kasih tahu apa masalahku, saya di penjara di sini, ya, apa kesalahanku, kenapa saya begini kodong, ya, tidak berdaya, ya, karena lepas dari penjara terlupa kepada Yusuf. Tadi itu ada, waktu di penjara teringat sama Yusuf, lepas dari penjara lupa, sampai sang raja bermimpi. Sang raja juga mendapatkan tanda, ya, dia melihat, ya, kita baca mimpi raja. Surah Yusuf ayat 43. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Ya, 44.
Ayat 44. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Ya, lanjut 45. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Ayat 46. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Lanjut. Ayat 47. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Ya, baik, perhatikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya ungkapan seperti inilah yang kami pantas ungkapkan. Mohon maaf jika ada kata atau ungkapan yang keliru, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.